سورة الفاتحة وصوره بها أن يفتح قلوبنا فتوح العارفين ويجعلنا من السالكين العاشقين الربانيين على هذه النية وعلى كل نية صالحة خصوصا حضرة شيخنا ومربينا الشيخ محمد بن مصطفى الفاتحة. Al-Ikhlas, Al-Ikhlas, Al-Ikhlas. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin Muhammadin khalqi wa sallallahu adada khalqi qadira subhanahu wa ta'ala wa bidada kalimati nasallallahu Allahumma bihi wa waqina bihi wa a'ina ala sunnati wa a'izna ala millati wa syurna bihi ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi syai'un lillahi lana wa lahumul Fatiha. Wa jami'il awliya wa as-salihin wa yaqulu masyayikhina wa tilama wa biha khususan ila hadratin sultanil awliya Syekh Abdul Qadir bin Syekh Muhammad wa sallallahu lahumul Fatiha. Wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat khususan ahli kubur kita sedaya monggo kita sebut asma'ipun. Lahumul Fatiha. Keluarga ibu bungsu ila hadrati Bapak Salim wa ila hadrati Bapak Waliman, Bapak Fakhur Razi wa ila hadrati Bapak Nur Hasan, Bapak Tamim wa ila hadrati Bapak Siddiq wa ila hadrati Ibu Maslihah, Ibu Tutik, Ibu Syiah wa ila hadrati Ibu Alimah wa ila hadrati Adik Muawana, Adik Muawana wa barakatuhu lahum dhunubahum wa nawwara quburahum wa yu'adhi darajatihim indallah. Lahumul Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu hadzal kitab Hidayatul Anbiya. Nafa'ana Allahu bihi wa anfa'ana bi asrarihi wa a'adha 'alaina min nafahatihi wa a'adha 'alaina min barakatihi fid dhahri amin. Al-Fatihah biha ila musallim fi hadzal kitab. Al-Fatihah. Alhamdulillahil muwaffiqi lil ula hamdan yuwafi birrahul mutakamila summa salatu ala rasulil mustafa wal ali ma sahbihi wa al-ba'in ila taqwal ilahi madarul lisan
haqiqatun fasma' laha ma'muzila. Samangke nyampe nanggon yang kelima. Kalau sedih mariwatan monggo dimaos bareng. Fasyari'atun kasafinatin wa tariqatun kal bahri thumma haqiqatun durrun wala. Monggo. Fasyari'atun kasafinatin wa tariqatun kal bahri thumma haqiqatun durrun wala. Syari'atun kasafinatin wa tariqatun kal bahri thumma haqiqatun durrun wala. Syari'atun kasafinatin wa tariqatun kal bahri thumma haqiqatun durrun wala. Fasyari'atun mongko utawi syariat iku kasafinatin koyo perahu wa tariqatun utawi tariqah iku kal bahri koyo segara summa haqiqatun mongko keri-keri utawi haqiqah iku durrun mutiara wolan kang larang regani. Setelah Yai Musonef menjelaskan tentang innat thariqah syariat, innat thariq sesungguhnya jalan itu ada syariat, ada tarekat, dan ada hakikat. Di sini Yai Musonef si pengarang kitab Hidayatul Awliya menggambarkan biar kita mudah memahami bagaimana itu syariat, bagaimana itu tarekat, dan apa itu hakikat. Nanti digambarkan syariat itu koyo perahu, memang ini perahu itu harus budi. Jadi tadi kok jadi sesuatu yang bisa kita naiki untuk menuju tujuan. Bahasa perahu itu kendaraan. Syariat itu koyo perahu. Sedangkan watauri untuk kalbahri, sedangkan tarekat itu seperti lautan. Karena penggambaran thariqah itu seperti lautan, maka syariat digambarkan dengan perahu. Untuk mengarungi lautan yang begitu luas dibutuhkan sarana yang berupa perahu. Perahu kali kapal itu ya nopo sih, kayak perahu cilik nopo kapal gede teman, ya, kayak perahu berarti cilik ya. Safinah itu perahu, jadi pokoknya sesuatu yang kita naiki untuk mengarungi lautan, itu safinah. Adapun haqiqah itu digambarkan seperti mutiara. Adanya mutiara itu di dalam lautan atau lautan yang cemerlang, ya. Itu gambaran seperti haqiqah. Dan sifatnya mutiara itu adalah larang. Ono mutiara murah. Nanti kerja mutiara. Nanti ya. Bentuk air penting filone. Ini pernah ada ya? Bukan ada. Di sami lah kan. Kalau buatan semerat lewat televisi. Untuk secara langsung mutiara itu bagaimana ada. Kita tahu bahwa mutiara itu mahal. Di samping
prosesnya begitu lama untuk menjadi mutiara. Ya, mutiara itu proses pembuatannya. Itu kita tinggal melihat alamiah dari alam. Ya, buku kerang nongol ini. Nah, itu adanya di dalam lautan. Gambaran dari perahu, lautan, dan mutiara ini pun didohirno. Ya, jika kita pahami perahu sing ono di kenjeran niku nggih boten bentuk. Ya, laut sing ono di telocor niku boten. Ya. Ini gambaran semua yang ada di dalam diri kita. Perahu niku gambarannya yo jasad kita ini, dohir kita inilah. Ini perahu, media untuk mengarungi lautan yang tak bertitik, dan itu adanya di dalam diri kita. Jadi samudra lautan yang luas, semuanya ada di dalam diri kita. Ya. Ini ada di dada kita ini. Nah, di dada kita ini ada 5 titik. Ya. Dari titik pertama watorikul qalbi roh sirri khafi akhfa. Ini adalah lautan, disebut dengan alamul amr. Ini alam perintah bahasa. Berarti ngoten ngeten. Qalbul mukmin baitullah. Ini. Jadi kok jero kene lautan ini. Untung kenjeran ini kok boten. Ini gambaraken dohir, gambaraken sing ana ing jaba mriku. Jenenge Joko mutiara iki hanya loro. Ya. Lah lek seluruh itu mosok saged foto kapal. Nggih boten. Otomatis tinggal kapal. Kapal itu kayak dukur laut, awan dhewe seluruh Joko mutiara. Betul kado. Ya, memang gambarannya seperti itu. Diri kita ini syariat, alias segala sesuatu yang dituntut oleh Allah wa Rasuluh untuk menjalankan. Apa itu yang harus kita jalankan? Setahu kita ya rukun Islam itu minimal. Ya. Secara umum ittaqullah qadhiyo nang pangeran. Dohiron, jangan sampai diri kita ini melanggar aturan-aturan yang sudah diberikan oleh Allah wa Rasul. Ini gambaran syariat. Syariat itu tatanan dohir. Jadi butuh untuk mengarungi lautan dalam diri kita dibutuhkan media yang namanya dohir. Bahasa seperti kapal. Jadi syariat itu tatanan dohir yang sudah diajarkan oleh Rasul. Yo nopo carane sholat, yo nopo carane puasa, yo nopo carane sedekah, yo nopo carane bersosial. Segala bentuk amalia ini sudah diajarkan oleh Rasulullah. Ini syariat. Segala sesuatu yang berhubungan dengan dohir ini syariat. Itu digambarkan perahu yang harus kita jalankan perahu kita ini dalam mengarungi lautan. Ya. Lautan ini orang jero. Ya. Makanya sholat dianjurkan untuk khusyuk. Khusyuk itu lautan ini. Ya. Sholat dohire Allahu Akbar sampai salam itu syariat. Lek khusyuk itu pori-pori. Ada laut ini jero ya upaya khusyuk
Ya. Oh, maca Quran niku syariate di tertulis niku. Tarekate napa? Angen-angen makna tadabbur. Itu torikoyo. Niku laute. Jadi kita dituntut untuk menggabungkan antara syariat, tarekat dan hakikat. Tidak bisa dipisah. Nah, ini anjuran tuntutan bagi kita. Dalam kita menjalankan sholat, salah satu perintah Allah, aqimus sholat, tegakkanlah sholat. Kita dituntut untuk khusyuk. Nah, khusyuk inilah tarekat mengarungi lautan. Ono iki jero ya kok sampean khusyuk iki. Lek carane khusyuk nggih khusyuk no. Yang kita tahu ketika kita Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Doa kita setelah itu alhamdulillahi rabbil alamin. Kita upaya tadabbur, angen-angen makna dari apa yang kita baca ketika kita sholat. Ini upaya kita untuk khusyuk. Jasate numpak perahu awal ini dalam menjalankan sholat. Artinya itu arti tak untuk pikiran juga berbeda. Pikirannya angen-angen nopo mawon sing diwaca ketika sholat. Sehingga akal kita, pikiran kita tidak keluar dari sholat. Nah inilah Allah. Seandainya Allahu Akbar tambah weling utane, tambah sholat tambah weling utane, tambah sholat tambah eling masalah. Biar kita tidak keluar ketika sholat. Metu sholat itu mboten dohir tetep ngadeg rukuk sujud iktidal dohir. Tapi pikirannya, maka ketika sholat kita upaya angen-angen makna. Nanti yang dinilai sholat kita itu ya khusyuk kita. Nanti sampai sholat maghrib, sak menit misalkan itu sak menit lah. Kok di dalam sholat itu ada khusyuk 3 detik, ya itu yang dinilai. Nilai sholat kita itu di khusyuknya. Maka monggo upaya belajar cek boten koyo sholat opo-opo kejangan. Jadi kita sudah menjalankan itu, tinggal kita terus upaya memperbaiki ibadah kita. Ini penggabungan antara perahu dan lautan. Yang kita peroleh nanti hasil adalah mutiara. Mutiara itu hikmah. Ya, kita akan tahu apa sholat itu. Dalam Al-Quran disebutkan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu akan bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau sholat aktif 5 waktu kok si anu mau, ya, si sering kerasan, si sering nopo lah itu, ya itu belum mendapatkan buah. Didapatkan durung nemokno hakikat sholat, durung nemu mutiara sholat. Lek wis nemokno mutiara sholat, masya Allah,
sholat itu sok sope, buatan hukum, terus yo di enak-enak no, ini nggak ijen, ngimami bukan salah. Tidak sholat pun nemok no hakikat sholat, mutiono semua jerone, awak ini kita menemukan hakikat sholat, itu sholat atau mutiara. Yo enak sholat ya. Koyo gak kemilih sholat, jalur sholat. Nah, ini tujuan kita. Ibadah yang lain pun demikian. Kita pikir, jika belum menemukan durun mutiara, yo sederek. Bahasa ringannya, sedulur nomor manise sholat, sedulur nomor manise zikir, sedulur nomor enake sholat. Lek nomor enake, masya Allah. Nah, inilah yang diharapkan oleh Allah dan Rasul dalam kita menjalankan ibadah. Temokno enake, temokno manise, temokno mutiara. Benar-benar ketika kita menjalankan ibadah benar-benar seperti menghadap Sang Pencipta. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kita kecil. Ini kau sani jadi Allah, ini kau. Nah itu tarekat itu adanya dirasa di dalam diri. Tujuan kita beribadah adalah menemukan mutiara. Itu terus sampai ibadah, terus ujian. Ini tujuannya menuju Allah, ya. Tujuannya menuju Allah. Tapi di sini digambarkan mutiara. Mutiara itu golek angel, larang. Jadi bukan saja dipisah. Jika kita memahami antara syariat, tarekat, hakikat itu dipisah, rusak. Yang diharapkan oleh Sang Pengarang ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ini pola kita ada salah paham, salah letak dulu pasang. Musok bisa seluruh orang, seluruh nangkai bela di bawah tangga. Iya. Jadi seluruh nang belum di awal ini itu kudu gawe syariat. Di awal ini ibadah. Ibadah itu zahir. Diri kita sebagai hamba upaya menghambakan diri kita secara hakiki, mengabdikan diri kita secara sejati. Ini gambaran syariat. Tiga komponen ini tidak bisa dipisahkan antara syariat, tarekat, dan hakikat. Ini satu kesatuan. Tarekat itu mau tarekat dalam, ya. Nah, ini digambarkan oleh Kiai Musonef Torekom ini di lautan. Ini dalam diri. Nah, ini jika kita memahami dalam diri ini luas banget. Karena ini menunjuk itu dikatakan semesta kecil. Semua yang ada di alam semesta ini semuanya ada di dalam diri manusia.
Ini gambarannya semesta itu yang di dalam diri begitu luasnya, bagaikan lautan yang tak bertepi. Itu oniko. Hasilnya adalah hakikat menuju makrifat. Itu gambaran syariat, tarekat, hakikat. Itu tolong difahami, jangan dipisahkan. Karena banyak yang memahami ini dengan terpisah. Akhirnya waktu tarekat lalu syariat. Jadi kemarin memahami jebol laut itu menginjak jebol itu gak ada perahu. Jadi jebol laut itu tuh gawe kapal selam, kapal selam aja. Ya. Bait berikutnya, nonton berikutnya. Fasyari'atun akhdun bidinil khaliqi wa qiyamuhu bil amri wan nahyi jala. Akhdun bidinil khaliqi wa qiyamuhu bil amri wan nahyi jala. Fasyari'atun akhdun bidinil khaliqi wa qiyamuhu bil amri wan nahyi jala. Fasyari'atun mongko utawi syariat iku akhdun ngelakoni di alam bidinil khaliqi kelawan agamane Allah. Wa qiyamuhu lan jumenengi agama bil amri kelawan perintah wan nahyi lan larangan. Ing jalan kang pertelo opo amar lan nahi. Maka fasyari'atun syariat itu adalah berpegang kepada agama Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Dan tegaknya syariat itu dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Itu syariat. Di atas syariat digambarkan dengan perahu. Untuk bisa kita menegakkan agama, maka kita harus ittaqullah, ya, bertakwa dengan menjalankan perintah, menjauhi larangan. Akhdun bidinil khaliq wa qiyamuhu bil amri wan nahyi. Kemudian Syekh Ali bin Al-Baihaqi, asy-syari'ah warada bil taklif wal haqiqah ma hasalah bihi at-ta'rif. Syariat adalah apa yang datang berupa beban hukum. Itu syariat. Beban apa itu? Ya, sampai diperintah sholat, sampai diperintah zakat, kita diperintah puasa. Ini syariat. Ma warada bihi taklif. Adapun hakikat ma hasala bihi ta'rif. Apa yang diperoleh berupa at-ta'rif.
pengenalan, makrifat. Ini wow, mutiara ini wow. Ketika kita mendapatkan mutiara, di situ kita akan mendekat kepada sang pencipta sing mutiara. Maka dari sini fasyari'atu mu'ayyadatun bil haqiqah. Syariat dikuatkan dengan hakikat, wal haqiqatu muqayyadatun bis syari'ah. Sedangkan hakikat dikuatkan, ya, diikat, terikat dengan syariat. Nah, syariat dikuatkan oleh hakikat dan hakikat terikat dengan syariat. Belum jelas pun. Kalau orang ngakekot ninggal syariat, batal. Karena syariat dikuatkan oleh hakikat, sedangkan hakikat sangat terikat dengan syariat. Karena dipisah. Nah, dipertegas lagi wasyari'ah. Syariat itu bagaimana? Wujudul af'al lillah wal qiyamu bi syurutil ilmi biwasitatil rusuli. Syariat itu adanya perbuatan karena Allah dengan memenuhi syarat-syarat ilmu melalui para rasul. Jadi kudu diilmuni nglakoni ibadah. Ya. Dalam menjalankan syariat wujudul afal, ya, adanya perbuatan apa? Perbuatan ibadah. Ini kata Allah lillah. Dan dalam mendirikan atau menegakkan ibadah disyaratkan berilmu, disuruh ilmu. Nah, untuk mendapatkan ilmu biwasitatil rasul, dengan wasilah penghantar nabi. Kudu ilmu. Pangeran itu gak gelem emoh disembah sing ana ilmune, iku tunggu ilmu. Akhirnya kuatah makola ibadah dulu. Jahil, namun jahil mana-mana turune turune wong alim iku luwih apik timbang ibadahe wong kudu. Makola ya karena aku tidak mau disembah dengan tanpa diilmui. Nah, dengan ilmu, bagaimana kita mencari ilmu? Biwasitatil rasul. Yang boleh kiai ngaji, ya, yang nopo anggene ngelakoni ibadah ini kanthi sempurna sesuai dengan harapan Allah wa Rasul. Ini kudu diilmuni sampai sholat di wonten. Ya. Sholat, toharoh, wudu, terus bersosial, ini ibadah. Bersosial itu dikatakan ibadah ya karena terlebih wow, taklif. Syariat itu berupa taklif, beban hukum. Dalam bersosial kita dilarang begini dan begitu, ada aturan dalam bersosial. Ini taklif. Boten ngawur. Bagaimana ibadah yang fardiyah sifatnya, sholat. Selama ini kita ya sholat zakatnya setahun bisa, ya. Lek Idul Fitri doa, ya. Lek zakat itu di aslinya di bangunan. Bentuk zakat itu wadah. Ya. Selama kita tahunya hanya zakat fitrah, ada zakat mal, ya. Zakat tijarah, zakat perdagangan, zakat perkebunan,
zakat sami ki ono mana zakat profesi. Zakat profesi nopo? Ya itu kudu dizakati, wong zakat itu pembersihan, tazkiyatun nafs. Karena di harta yang kita peroleh, rezeki yang kita dapat itu ada hak orang lain. Jadi fakir, miskin, apa dan yatim, piatu. Maka harus dizakati. Nah, gak ngenteni mari katerioyo. Nanti sampean sing usahae tani ya, ketika kita menghasilkan ya kita upaya zakat. Sedekah wajib, sedekah tatawwu. Itu sedekah itu sekali, sedekah sunnah tapi wajib. Yang wajib ya apa-apa yang kita peroleh itu wajib dikeluarkan. Disedekahkan. Itu pun harus dielmoni, ya, keangger. Kalau zakat fitrah malah pinter dia lagi, Untuk lali mengambil setahun kisah tuh ahli 2,8. Padahal karena nek nopo pembinaannya minimal kilo, tak kilo pembinaannya. Lek pembina setengah kilo lah wes. Lek sak bulan kan keping nom ae. Ini setahun mek ditokno 2,8. Napa niku? Napa? Kilo, ya. 2 kilo 8 on. Nah. Ini tak nyucuk. Sampai sing gak ada warung, gak ada toko. Nah, dari apa yang kita dagangkan ini ya perlu dizakati. Ilmu ini boleh ilmu ini. Tentang haul setahun, terus nyampe iso tak dorong dereng. Ini kudu dihitung dari modal yang kita modalkan berapa. Terus hitung kakek wong ilmu ini kabeh. Ya, mungkin baru dikeluarkan berapa. Sing duwe ternak, ini kita zakat dia. Apapun rezeki yang sudah kita terima, keharusan kita untuk mengeluarkan zakatnya. Ini pun enak keterangan ini Syekh Ali Ibnu Al-Baini. Jadi syariat itu wujudul af'al lillah, menjalankan perbuatan karena Allah. Perbuatan ini ibadah, dan dalam mendirikan ibadah ini disyaratkan berilmu. Kudu ono ilmu, ono ilmu. Dalam mendapatkan ilmu biwasitatil rasul, kudu ono perantara yang kudu ngaji ngene iki. Kudu ngaji, gak ngaji kalau ilmu. Ya. Itu syariat. Lah, adapun hakikat pencapaian kita yakni syuhudul af'al billah, penyaksian terhadap perbuatan, menyaksikan bahwa seluruh perbuatan yang ada di dunia ini, di alam semesta ini adalah pekerjaan Allah. Itu hakikat. Meyakini dan melihat bahwa semua perbuatan itu adalah perbuatan Allah. Dalam syuhudul af'al, penyaksian terhadap perbuatan, kita
dianjurkan untuk wal Islam liwala batil hukmi bitakdirin la biwasitatin. Di sini kita dianjurkan untuk Islam, dukung Islam. Amin. Memaknai Islam itu apa? Ini berserah. Dan Islam itu pasrah totalitas, pasrah terhadap dominasi hukum yang sudah ditentukan oleh Allah. Tak protes secara hakikat. Ya karena syuhudul af'al, melihat semua perbuatan yang ada ini adalah perbuatan Allah. Syariat dalam berbuat kita dianjurkan untuk berilmu. Ya, masih ngaji ini itu kudu ilmu, Nopo itu ilmu. Al ilmu imamul amal. Amal kita takkan diterima oleh Allah jika dalam beramal kita tak mengedepankan ilmu. Kan berarti ibadah ini ono cowok ono adabe. Kudu kuat dan untuk mendapatkan ini biwasitatil Rasul kanjeng Nabi mawon butuh wasilah. Sinten wasilah Nabi? Malaikat Jibril. Nabi itu dikurungi oleh malaikat Jibril. Langsung Allah melalui malaikat Jibril. Lah kita melalui siapa? Melalui Nabi. Kalau sekarang itu al ulama warasatul anbiya. Yaitu melalui ulama yang menjadi pewaris sejati Nabi. Beliau-beliau inilah yang akan mengajarkan kita tentang ilmu dalam menjalankan ibadah, dalam menjalankan syariat. Makanya kudu semangat. Jauh dikatakan ayat Nabi thalabul ilmi faridah ala kulli muslimin wa muslimatin. Golek ilmu banget fardunya. Fardune golek ilmu golek fardune golek pola berhalal, golek nomor rezeki. Sampean golek rezeki metomot mulai awan, mulai esuk nganti sore. Iku fardu. Lah fardune golek ilmu. Niku wonten. Nah, pola berhalal itu kanggone wong lanang golekno penguripan, golekno maisha kanggo anak bojo. Iku fardu. Kan fardune ya. Sebagaimana tolabul ilmi. Kapan ngetowet golek rezeki mulai esuk nganti sore. Rancang. Jumbo gak jam wis. Ya. Lah sementara dituntut tolabul ilmi mek sak jam. Sampai ngantuk misalnya. Ngaji ini tolabul halal ini 8 jam. Yo ngaji ini 8 jam ini. Lah ngoten. Lek dinalar di gak imbang. Padahal ini bentuk kuno, bentuk sholat, bentuk nopo jalur itu keseimbangan. Bukti ini nopo? Rabbana atina fid dunya. Sampai jalur ya Allah, dengan paringi kuno. Fid dunya hasanah. Dunya iki sing enak. Wa fil akhirati hasanah. Loh, jalur akhirat yo hasanah. Wah, kan ditujui wa qina adzabannar. Dan bebaskanlah diriku dari api neraka. Lo jalur enak kok dunia enak, akhirat enak. Di prakteknya, nah ini perlu bukti. Masih pengeran yang bakal ngekei sing namanya jatuh. Iya tak weli.
Tapi ya seimbang loh. Paling enggak yo ngaji ini yo, tapi jam separuh nih lah. Rasanya ketemu teh bayi tahu kok itu. Ngaji ini bisa selama nanti saja kan. Sak jam kita. Masya Allah. Contoh sampai dari pengeran ini atau senang kok. Iya nih. Terus sampai kan bayar nol itu kan nol. Lalu Masya Allah. Nah ini maka monggo kita terus upaya taat anggene menjalankan perintah, menjauhi larangan. Padha wajib ya. Sampai tolak halal wajib, tolak itu juga wajib. Fardu bahkan. Itu wajib fardu. Suatu keharusan. Ya agar apa yang kita minta, apa yang kita harap dari Allah diberi kita. Tapi pasti dikira yang pangeran itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tapi menunggu di akhirat menunggu. Dunia terasa nol. Alhamdulillah. Ya. Kita minta itu dan nanti pasti akan diberikan. Ibu penting berilmu dalam menjalankan semua aktivitas syariat, aktivitas tatanan dohir, dan semua akan bernilai ibadah jika kita anggene laku syariat ini dielmoni. Bahkan tidur kita pun akan bernilai ibadah jika dalam tidur kita berilmu. Satu itu dielmoni, diganjar sama. Nah, nanti amal dunia akan bernilai menjadi amalul akhirat. Jangan dibalik, amal akhirat tadi amal dunia. Naudzubillah. Jadi aktivitas syariat kita boleh kita upayakan semua bernilai di hadapan Allah. Makanya Kanjeng Nabi itu obah itu ono dumone. Sampai gawe klambi itu ono dumone. Nah ini bernilai. Sak durunge turu nganti kata turu maneh. Ini tidak ada yang tak bernilai. Kita kan ini sokol tak ada yang nabi. Ini bisa ilmi dengan syarat untuk diilmu. Juga kira untuk bernilai akhirat gak diilmu ini monggo makanya. Sampai buka tuntunan sholat pun lawan nak bukring pun cuma mau mawon sampai nawal. Apa nih semua robbana atina toh? Ya, alhamdulillah ya. Imam boten belas. Terus kena kabeh jenenge sapu jagat. Lho ora bana lek kena kabeh. Dungo mawon kate nggih lambi robbana kate apa bana ora wis. Bininya, ya bininya terus dialmon. Yang ngapal mangen gak sombong ae. Mojo ya Masya Allah, mau ngapal kok. Jadi syarat ilmu itu yang terpenting ya, dalam menjalankan syariat Islam. Contoh saya sering kalau gambar di sholat, ini apa-apa namanya di sholat nomor 1 ya. Jadi saat kita sholat itu bernilai, tidak ada yang tidak bernilai.
sisi adabnya juga perlu kita jalankan. Saat ini sampai sholat adab, syarat rukun lah harus roh. Syarat rukun sholat roh. Dari sisi adab yang banyak belum kita ketahui. Adab pandangan kita ketika sholat. Sampai pandangan itu ditotok kalian Nabi ketika sholat. Totok kromo. Ketika kita berdiri, pandangan kita menuju ke mana? Itu ditunjukkan sama Rasul, diajarkan. Pandangan kita mengarah ke tempat suci. Tapi betul tolak oleh, betul batal sholat itu betul. Makruh. Perkara makruh itu perkara yang tidak disebut oleh Allah. Jadi pandangan sholat ketika berdiri ke tempat sujud. Lek rokok tembung di rokok. Ketika kita rokok, pandangan kita di antara dua jempol kaki. Ini ada. Ini misalkan sikil, jempolnya sikil lu, tengah-tengah ini, pandangan kita mengarah ke situ. Itu ketika rokok. Lek sujud, tembung di arah pandangan kita. Lek sujud arah pandangan kita nang tujuh irung. Loh. Boten dipotong irung wis irung rada blesek dipotong lisan badan. Enggak. Jadi pandangan mata kita ketika sujud nang tujuh irung. Loh. Karena ini bukan rukunnya sujud. Rukunnya sujud itu telapak kaki biji, sikil loro, dengkul loro, batuk, ambek niki apa? Epek-epek tangan kali. Erong boten. Ketika kita sujud, ini yang harus kita tempelkan. Ujung erong dadi nggon pandangan mripat kita. Selama ini gak pernah malah sujud kan? Omah nek subuh ngantuk ngono. Bablas itu pandangan kita dari sisi pandangan. Ketika duduk di antara dua sujud atau duduk tahiyat akhir maupun tahiyat awal, pandangan kita kemana? Tetap ke arah sujud. Jadi ini ada. Ini jarang lingkungnya. Si pandangan kok ngoten. Ini jarang gerakannya itu Masya Allah. Lah ini rokok sujud tinggal ngadeg boten tak niku rukun. Wajib sunah wakah. Sunnah dalam sholat itu Masya Allah. Jangan ngadeg wangun ditampa kabeh. Makanya jauh-jauh dengan Nabi sallu kama ra'aitumuni usolli. Salat to sira kabeh kaya kowe delok aku salat. Ini kowe delok kan Nabi salat. Syarat rukun sudah ditentukan. Ya. Dalam salat ada dua rukun, rukun qauli dan rukun fi'li, rukun sing bangsa ucapan atau rukun sing bangsa gerakan. Kok kan dibahas yang perlu diketahui dan kita bahas sunnah dan adab yang dalam sholat dan ini jarang diketahui. Ini nilai plus. Kalau saya dulu menguasai syarat rukun ini, karena menguasai adab-adab ya, ini dianus dipelajari syarat rukun. Syarat rukun sahnya sholat itu baru adab gerakan dalam sholat antara laki-laki dan perempuan ya ada bedanya. Maka sudah merukuk kalau sinkron, yopong kalau sinkron pengiran sinkron ini, ya. Aturannya itu, maka di sini ditekankan wal qiyamu
bi syurutil ilmi. Dalam menegakkan ibadah disyaratkan harus berilmu. Yang boten nggih mampu atau emak. Apa yang kita lakukan harapan kita ya dinilai oleh Allah, akan bernilai di hadapan Allah wa Rasulullah jika dalam menjalankan ibadah ini dibarengi dengan ilmu. Maka seharusnya bagi kita sebagai hamba menjalankan apa-apa yang sudah diperintahkan dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi sekedhik pengawasan jalur menika diparingi manfaat dening Allah Subhanahu wa taala. Ala nabiyina wa ala alihi wa sahbihi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin khairin nas wa sayyidina Khalid wa Ilyas wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa amalan maqbulan wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqam. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba 'amalin yuqarribuna ila hubbik waj'al hubbaka ahabba ilaina. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati syafa'ah wa afu 'anna al-hisaba. Rabbana atina fid dunya mutmainnah wa fil akhirati mardiyah wa afu 'anna al-aniyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.